Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang kanji N5. Tema untuk kanji sekarang itu tentang kata sifat. Oke, mulai dari kanji yang pertama. Bayangannya ada anak kecil lagi main seluncuran. Oke, ini kanji sedikit. Jadi bayangin ada anak kecil lagi naik seluncuran. Kalau ini. Ini anak kecil bikin seluncuran di bawahnya. Tuh. Artinya sedikit, kunyominya sukoshi, bisa juga di sukunai. Onyominya show. Udah, itu aja. Contoh kosakatanya, cuman ada dua paling yang dipakai. Jadi untuk kata sifat, jadi untuk kanji dengan tema sifat ini, dia cuma ditampilin dengan kanji tema lainnya nanti waktu di soal. Dan nggak ribet, contoh kosakatanya paling cuman kunyominya aja yang ditanya. Sukoshi, sedikit. Ingat tadi, bikin anak kecil. Nah gitu, tambahin seluncuran di bawahnya. Di bawahnya ada tasho sekarang. Tasho itu campuran kanji banyak dan sedikit. Jadi artinya lebih kurang atau kurang lebih. Tasho. Kanji selanjutnya, ini kanji banyak. Bayangin ada kuda-kudaan, terus kuda-kudanya ada banyak, ada dua. Artinya banyak, kunyominya oi, onyominya ta. Kunyominya oi, onyominya ta. Contoh kosakata yang pertama, oi. Jadi untuk kunyominya, okurigananya itu hiragana i. Gini, oi. Ingat ya, bikin kuda-kudaan, terus bikinnya dua. Karena kanjinya itu punya makna banyak, gitu. Oi. Nah, ini juga sering dipakai kata tabun. Tabun itu artinya mungkin. Kanji yang di sebelah kanan ya, ini tuh kanji menit. Ini banyak. Tabun. Bikin kuda-kudaan, kuda-kudanya banyak. Di sini ada dua. Oke, gitu. Dan tadi tasho udah. Tanya banyak, show-nya sedikit. Jadi kurang, lebih atau lebih, kurang. Oke, kita lanjutin. Sekarang ke kanji ketiga. Ini kanji kecil. Artinya kecil, jadi kita bayangin anak kecil. Dia anak kecil lagi berdiri. Bayangin anak kecil lagi berdiri gitu. Bentuknya gini. Kunyominya chisai, onyominya show. Ini hati-hati kalau di JLPT soal ini nih, kanji ini sering dipakai jebakan. Karena mirip banget sama kanji sedikit. Ini kecil, kalau sedikit tadi dia dikasih seluncuran di bawahnya, gitu. Ini nih jebakan di N5 yang paling sering muncul buat ngejebak yang baru belajar kanji. Itu kunyominya nanti perlu okurigane juga, pemotongan okuriganenya di sai-nya. Jadi kunyominya chi titik sai. Bikin anak kecil. Sebelah kanannya sai, chisai, artinya kecil.
Pokoknya ada shousetsu. Shousetsu ini masuknya N4. Kalau di N5 masih nggak bakal ditanya shousetsu. Jadi bisa di skip. Pokoknya ada shogakko. Nah, kalau ini nih, shogakko, ungkapan gakko-nya walaupun kanji agak sulit, tapi ini tuh masuk ke N5. Karena tingkat kemunculannya yang sering banget. Oke, kita tulis satu-satu. Ini ada show. Show itu kecil tadi. Sini ada kanji belajar, gaku. Dan di sini ada kanji gedung, sekolah. Jadi shogakko itu artinya itu sekolah dasar. Kalau ada sekolah dasar nanti ada SMP, nanti ada SMA. Yang berubah nanti di bagian awalnya aja. Ini nanti jadi ngebentuk suatu pola. Gakko-nya sama semua, bagian ininya yang berubah. Kita lanjutin, ini kanji besar. Kalian bayangin ngelihat tenda, dilihatnya dari depan. Bentuknya nanti begini. Jadi bikin tendanya. Udah gitu baru tutupin dari atas gitu. Kalau ini kayak kanji orang, yang pertama tinggal coret tengahnya gitu. Artinya ini besar. Oki. Onyuminya dai, kunyuminya oki. Gitu ya, kayak bikin tenda. Jadi ini bikin orang dulu, terus coret tengahnya. Kayak jadi tenda. Kita lanjutin. Oki, tadi kunyominya itu oo. Okurigananya ki. Ya, jadi tulisannya nanti begini. Oki. Kalian mau bikin kanji orang dulu dicoret ini gini boleh. Mau horizontalnya dulu, baru bikin kanji orang juga boleh, sama aja. Oki. Oke, di sini muncul daigaku. Ini pakai onyominya. Dai itu artinya besar, gaku itu belajar. Daigaku ini tuh artinya universitas. Jadi ini nanti bisa kalian tambah lagi kanji sei, siswa di sini nanti jadi daigakusei, siswa universitas atau mahasiswa. Tapi di sini kita daigakunya dulu. Kalau belajar kanji kita harus pelajari satu-satu kanji begininya ya, biar tahu kenapa artinya jadi universitas gitu. Ini nanti bakal mempermudah kalian menghafal dan belajar kanji dengan pola yang sama atau dengan kanji yang sama. Contohnya tadi ada shogakko, berarti nanti ada chugakko, ada kotogakko gitu. Itu nanti ada polanya. Yang kalau kita tahu polanya itu lebih gampang nanti ngehafalnya. Oke, di sini nih ada yang harus dibintangin. Ini pengecualian. Ada kanji besar sama kanji orang. Cara bacanya juga nanti beda. Bukan pakai onyominya, ini beda sendiri cara bacanya dan artinya juga nanti beda. Kalau kita lihat dari kanjinya sendiri, ini kanji orang sama besar. Jadi harusnya orang yang besar gitu kan. Tapi kalau di sini kita maknainya itu sebagai orang dewasa. Cara bacanya juga beda sendiri. Otona. Jadi ini kasih bintang. Ini pengecualian. Otona. Oke, kita lanjutin. Oke, di sini ada perempuan di dalam rumah. Di bawah atap. Ini kanji murah. Kita lihat kanjinya, sebelumnya udah pernah belajar kanji perempuan, jadi bikin kanji perempuan dulu. Udah gitu, bikin atap di atas kanjinya. Gitu. Jadi bayangin ada perempuan di dalam rumah gitu, bayanginnya gitu. Bikin atap di atasnya. Ini artinya murah atau aman. Kunyominya yasui, onyominya an. Lihat contoh kosakatanya. Yasui-nya dulu, bikin atapnya dulu, baru bikin perempuan di dalam rumah.
atapnya dulu, udah jadi rumah, bikin orang di dalam. Ini yasui, okurigananya i, yasui, yasui. Oke, di bawahnya ini penting, ini masih masuk N5. Ada anshin sama anzen. Dan ini kalau kerja, ini pasti muncul terus, jadi ini wajib hafal. Anshin itu artinya tenang atau aman. Tenang atau rasa aman itu. Anshin. Ini selain murah artinya bisa tadi aman. Sebelah kanannya shin ini asalnya dari kata kokoro, artinya hati. Jadi hati yang aman, hati yang tenang gitu. Anshin. Hati yang aman, yang tenang. Bawahnya ada anzen. An-nya tadi aman, zen tuh keseluruhan. Jadi aman secara keseluruhan, ini artinya aman aja. Kayak gitu cara nulisnya. Atapnya dulu, kanji perempuan di dalamnya. Terus kalau yang zen tuh bikin atap rumah di atas, nah gitu bikin coretan horizontalnya dulu, vertikalnya terakhir. Oke, ini kanji yasui atau an-nya yang bisa diartiin aman. Kita lanjutin. Oke, di sini kalian bayangin ada oni. Kalau di Jepang itu disebutnya. Kalau di Indonesia setan. Bermata satu, mulutnya kebuka, terus rambutnya cuma satu. Bayanginnya kayak gitu. Bikin rambutnya dulu, bikin matanya, dan gitu di wajahnya, bikin mulutnya kebuka. Ini kanji takai atau mahal. Bikin rambut, bikin mata, bikin mulut. Rambut, mata, mulut. Kekunyomiya takai, onyominya kou. Contoh kosakatanya, pertama ada takai. Takai itu artinya bisa dua. Bisa kalian artiin tinggi. Kalau ke manusia gitu ya, badannya tinggi gitu. Atau kalian bisa artiin mahal kalau ke suatu harga, ke benda. Gitu. Ingat bikinnya tadi rambutnya dulu, terus bikin mata, terus bikin mulutnya. Oke, bawahnya di sini ada contoh lain. Koukou. Koukou itu singkatan dari koutou gakko. Disingkat jadi koukou. Koukou itu artinya SMA. Oke, kou yang ini tuh artinya gedung sekolah. Jadi nanti bakal muncul di shogakko. Shogakko tadi udah SD, nanti ada SMP gitu. Kalau yang ini SMA, koukou. Kanji tinggi dan kanji gedung sekolah. Oke, jadi di video kali ini kita udah bahas 6 kanji. Pertama di sini ada sedikit, ada banyak, sini kecil, besar, murah, dan mahal. Oke, jadi kalau kita belajar sesuatu di bahasa Jepang itu lazimnya waktu kita belajar suatu hal, pelajari antonimnya atau lawan bicaranya. Oke, sekian aja dari Sensei untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ja, otsukare sama deshita.